Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya, "Pada hari ini Tuhan, Allahmu, memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu." Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu, seperti yang dijanjikan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup. Dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-Mu.
Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang hukum-Mu dengan segenap hati. Aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi, Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam realita kehidupan pasti kita mengalami yang namanya membenci musuh kita, tidak menyukai orang yang tidak sejalan dengan kita. Kadang timbul rasa dendam dan mengeluarkan kata-kata kotor. Membenci musuh adalah lumrah terjadi karena musuh itu merugikan kepentingan, bahkan menyakiti diri kita, sehingga sulit untuk memaafkan, apalagi mengampuni musuh kita. Apalagi kita tersakiti oleh musuh-musuh kita, sehingga sulit untuk memaafkan musuh kita. Apakah kita sanggup untuk memaafkan musuh kita? Atau orang yang membenci kita? Secara manusiawi kita enggan memaafkan, kadang kita berlaku tidak kenal, padahal dulu kita pernah mengenal dan dekat. Bila kita dalami maksud Yesus, katakan kasihilah musuhmu dan doakan mereka yang menganiayai kamu. Maka sebetulnya Yesus menghendaki kita mengasihi satu dengan yang lainnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Disinilah kita bisa melihat
Ajaran Yesus adalah kasih, lebih fokus pada kerelaan hati untuk mengasihi semua orang. Sedangkan ajaran Taurat lebih fokus mengasihi kepada sesama bangsa sendiri. Sampai saat ini, masih banyak orang mengasihi hanya kepada orang yang baik kepada dirinya. Mengasihi kelompok, komunitasnya, anggota, pokoknya yang tidak merugikan dirinya. Hanya Yesus yang mengajarkan kasih sesama manusia. Ajaran kasih menyempurnakan ajaran Taurat, itu sebabnya Yesus mengatakan bahwa tidak boleh satu kata dari ajaran Taurat diabaikan sebelum semua itu digenapi terjadi. Secara daging memang tidak akan mungkin kita bisa sempurna bila mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri, namun jika memohon Roh Kudus menyertai kita, maka kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk berbuat kasih yang sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, berbuat kasih itu mempersembahkan diri kita sepenuhnya untuk berbuat kebaikan kepada semua orang tanpa pilih kasih, maka persembahan kita diterima Allah dan menyenangkan hatinya. Jika tidak, maka Allah tidak suka dan merupakan kekejian di matanya. Pertanyaannya adalah, sanggupkah kita memaafkan orang yang menyakiti kita? Yesus bersabda bahwa bila kita dapat mengampuni dan memaafkan, maka dosa kita pun diampuni. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.